Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun malam kepada dosen pengantar Teknik Perkapalan Universitas Indonesia. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ken Afila Syafa Sahati saya dengan NPM 21067308892 angkatan 2021 dari kelas PTP 01. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa yang telah saya pelajari selama 1 semester di mata kuliah pengantar Teknik Perkapalan atau PTP. Nah, selanjutnya di sini ada topik bahasan yang akan saya paparkan kali ini. Yang pertama, ada jenis karakteristik dan fungsi kapal berdasarkan kategorinya. Lalu ada institusi, konvensi, dan peraturan internasional perkapalan. Yang kedua, ada tahapan dalam perancangan kapal, serta ukuran utama, koefisien bentuk, dan bagian struktur bangunan kapal. Yang ketiga, ada gaya fluida, kondisi stabilitas kapal, dan jenis hambatan pada kapal. Yang keempat, ada perkiraan kalkulasi daya mesin untuk penggerak kapal, dan alat bantu kapal yang ada pada geladak. Lalu yang kelima, ada konsep serta ruang lingkup rantai pasok, logistik, dan logistik maritim. Lalu yang terakhir adalah sistem pengelolaan pelabuhan. Pertama, saya akan membahas mengenai pembagian kapal berdasarkan kategorinya. Kategori pertama yaitu dry cargo ship. Nah, jenis yang pertama itu yang saya akan bahas adalah general cargo ship atau istilah lainnya kapal muatan umum. Nah, dia ini memiliki karakteristik yaitu memiliki derek atau kren sendiri di kapalnya. Fungsinya adalah memuat berbagai bentuk packing seperti kotak, drum, kawat roll, dan lain-lain. Nah, di sini ada contoh kapalnya yaitu dari Caraka Jaya Niaga 3, yaitu kapal tol laut. Lalu yang jenis kedua dari dry cargo ship ini ada container ships. Dia karakteristiknya itu menggunakan satuan kapasitas kargo berupa 20 foot equivalent units. Nah, istilah lain dari jenis kapal ini tuh yaitu kapal peti kemas atau kapal kontainer. Fungsinya ya memuat peti kemas atau kontainer. Nah, ukurannya itu tetap sesuai ketentuannya. Di sini ada contohnya yaitu dari MV Sinar Penida. Lalu yang ketiga ada jenis bulk carriers. Nah, karakteristiknya ini dia penamaan jenis kapal sesuai dengan muatan spesifik dan menggunakan istilah carrier. Contohnya seperti coal carrier gitu. Nah, di sini juga ada contoh kapal dari coal carrier itu sendiri. Nah, fungsinya juga dia memuat kargo dalam bentuk butiran atau curah, seperti gandum, biji besi, pasir, semen, dan pupuk. Nah, lalu ke kategori yang kedua yaitu ada liquid cargo ship. Nah, di sini ada jenis tankers atau istilah lainnya kapal tanker. Nah, dia itu karakteristiknya yaitu sama seperti bulk carrier tadi, penamaan jenis kapal sesuai dengan muatan spesifik yang dibawa. Contohnya kayak oil tanker, gas tanker gitu. Fungsinya ya memuat muatan cair atau gas yang dimampatkan secara curah seperti bensin, solar, minyak, LPG, dan lain-lain. Nah, di sini juga ada contoh kapal dari MT Papandayan. Lanjut ke kategori selanjutnya yaitu passenger ship. Nah, di sini ada jenis ferry atau kapal ferry. Nah, dia ini karakteristiknya itu ruang kemudi berada di depan dan memiliki banyak kamar tamu. Nah, kamar tamu ini digunakan untuk membawa penumpang sesuai dengan fungsi kapal ferry itu sendiri. Nah, untuk jenis khusus seperti Roro ini, dia bisa membawa kendaraan penumpang. Nah, di sini ada contoh kapalnya yaitu dari KMP Legundi. Lanjut ke kategori selanjutnya yaitu kapal khusus. Di sini saya mengambil contoh jenisnya yaitu hydrofoil. Nah, hydrofoil ini memiliki karakteristik yang sayap yang dipasang pada penyangga di bawah lambung kapal. Nah, fungsi dari hydrofoil ini itu dia bisa membawa material berat melintasi lautan dengan cepat gitu, hitungan hari atau minggu. Lanjut ke kategori yang kelima yaitu offshore vessel. Nah, di sini ada jenis dari pipe laying vessels. Nah, seperti namanya dia memiliki karakteristik yaitu memiliki derek untuk memasangkan pipa atau kabel. Nah, fungsinya ya kapal pemasang pipa atau kabel di bawah laut. Contohnya di sini ada kapal dari Timah Sutwindo. Lanjut dari jenis dari offshore vessel ini juga ada yang namanya floating production, storage, and offloading. Karakteristiknya itu dia berada di laut lepas, memiliki fasilitas pemrosesan minyak dan gas serta fasilitas akomodasi. Nah, fungsinya itu adalah mengolah fluida sumber, menyimpan dan mentransfer minyak mentah yang sudah diolah. Contoh kapalnya itu ada dari Belanak Natuna. Lanjut ke kategori selanjutnya yaitu workcraft. Nah, jenisnya itu ada tugboat. Tugboat itu istilah lainnya yaitu kapal tunda. Nah, dia ini memiliki karakteristik yang digunakan untuk menarik tongkang.
tug dan barge di pelabuhan digunakan untuk membantu manuver kapal gitu. Fungsinya adalah menarik, mendorong, dan membantu manuver kapal lainnya. Di sini ada contoh kapal tunda dari Pelindo Marine Service. Lanjut dari kategori watercraft ada jenis crew boats. Nah, karakter dari crew boats ini dia ruang penumpang berada di bagian depan. Nah, di bagian belakang digunakan untuk menaruh barang. Nah, fungsinya ini adalah kapal yang mengkhususkan diri dalam pengangkutan personel, pendukung lepas pantai seperti anjungan minyak, rig pengeboran, bor, dan kapal selam atau ladang angin. Di sini ada contoh kapal dari Pan Marine. Oke, lanjut ke kategori yang terakhir yaitu perahu boats. Di sini saya ambil contoh jenisnya yaitu speedboat. Nah, karakteristik dari speedboat ini dia perahu yang memiliki mesin. Nah, fungsinya sebenarnya ada banyak. Salah satunya adalah dia memberikan pertolongan bila terjadi kecelakaan atau musibah. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai institusi, konvensi, dan peraturan internasional terkait perkapalan. Sebenarnya ini dibagi dua. Yang pertama ada Classification Society dan Statutory Body. Nah, Classification Society ini adalah non-governmental society di industri perkapalan. Saya akan membahas mengenai Lloyd's Act 1871 dan Ajax di Classification Society. Nah, jadi histori dari Lloyd's Act 1871 ini itu dimulai pada tahun 1686 ketika Edward Lloyd membuka sebuah kedai kopi bernama Lloyd's Coffee House. Nah, kedai ini terletak di Tower Street, London, Inggris. Nah, sang pemilik kedai ini memiliki cara unik untuk menarik para tamu. Nah, bukan hanya kopinya yang nikmat aja, tapi kedai tersebut juga memberikan informasi pelayaran yang dapat diandalkan. Tidak butuh lama, kedai kopi ini menjadi terkenal gitu di antara pelaut, pedagang, dan pemilik kapal. Waktu berlalu, kedai kopi Lloyd ini nggak hanya digunakan untuk mencari info tentang pelayaran. Komunitas pelayar juga melakukan segala transaksi perdagangan dan pengiriman via laut, termasuk asuransi. Tidak seperti kebanyakan pesaingnya, Lloyd's bukan perusahaan, tapi dia merupakan badan hukum di bawah Lloyd's Act 1871 dari Parlemen Inggris. Nah, selanjutnya yang kedua adalah Ajax. Ajax merupakan singkatan dari International Association of Classification Societies. Ajax itu adalah kumpulan dari 12 biro klasifikasi di dunia yang berfungsi untuk membuat regulasi atau peraturan tentang kelautan seperti kapal, bangunan lepas pantai, dan fasilitas yang berada di laut. Ajax ini lahir di Hamburg, Jerman pada 11 September 1968 dengan jumlah anggotanya 7 klasifikasi awalnya. Nah, hingga kini anggota Ajax berubah menjadi 12 klasifikasi. Selanjutnya ada Statutory Regulations. Statutory Regulations ini adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk memeriksa kegiatan bisnis yang legal dan taat peraturan. Nah, di sini ada IMO dan Flag of Convenience. Oke. IMO atau International Maritime Organization didirikan pada tahun 1948 oleh PBB. Nah, IMO ini bertanggung jawab atas isu-isu keselamatan dan keamanan pelayaran serta pencegahan terhadap polusi laut. Dia beranggotakan 172 negara serta 3 associate members. Kantor pusatnya itu berada di Inggris. Lalu yang kedua itu ada Flag of Convenience. Nah, ini maksudnya adalah merupakan bendera dari negara-negara tertentu yang sudah terdaftar dalam ITF. ITF itu International Transport Workers Federation atau Federasi Pekerja Transportasi Internasional sebagai negara-negara yang dapat dimudahkan secara hukum untuk berlayar dengan bendera anggota FOC ini, Flag of Convenience. Nah, awalnya penggunaan kapal bendera asing ini dimulai sekitar tahun 1920 saat Amerika Serikat menetapkan regulasi baru tentang kepemilikan kapal. Di dalamnya mengatur hal-hal seperti kelayakan kapal, standar upah, asuransi, dan hak dasar untuk awak kapal. Gitu. Nah, regulasi ini membuat pemilik kapal mendaftarkan kapalnya dengan bendera negara lain untuk menekan biaya. Selanjutnya adalah tahapan dalam perancangan kapal. Tahap ini berfungsi agar kapal dapat memenuhi kriteria yang telah dipesan dan kapal dapat dibuat secara efisien sehingga dapat berguna bagi semua pihak. Nah, pada proses tahapan dalam perancangan kapal terdiri dari 3 tahap, yaitu concept design, preliminary design, dan detail design. Konsep desain berfungsi untuk mendapatkan ukuran-ukuran atau besaran kapal secara umum yang dirancang atau desain. Sedangkan preliminary design atau desain awal berfungsi membuat model kapal dan simulasi menggunakan desain spiral. Nah, yang ketiga, detail design itu merupakan tahap final dari perancangan komponen struktur kapal dan gambar pemasangan atau konstruksi yang dibuat.
Selanjutnya adalah ukuran utama dan koefisien bentuk kapal. Ukuran utama kapal biasanya digunakan untuk menentukan besar kecil kapal seperti panjang, lebar, dan tingginya. Ukuran panjang kapal yang biasa digunakan dalam perkapalan ada 3 macam, yaitu LOA, length overall, adalah panjang keseluruhan dari kapal, lalu LWL, length waterline, adalah jarak mendatar antara ujung garis muat garis air, lalu ada LBP, length between perpendicular, adalah panjang antara dua garis tegak buritan dan garis tegak haluan. Lalu lebar kapal. Lebar kapal terbagi dua, yaitu breadth dan breadth of waterline. Breadth itu adalah jarak mendatar dari gading tengah yang diukur pada bagian luar gading, sedangkan breadth of waterline adalah lebar yang terbesar yang diukur pada garis air muat. Nah, selanjutnya juga di ukuran utama ada tinggi geladak. Tinggi geladak itu adalah jarak dari garis dasar sampai garis geladak yang terendah. Di tepi diukur di tengah-tengah panjang kapal. Lalu yang keempat ada syarat kapal. Syarat kapal adalah jarak tegak dari garis dasar sampai pada garis air muat. Selanjutnya ada istilah-istilah pada geometri kapal seperti tengah kapal, midship section, titik lunas keel point, mold baseline, shear camber, dan rise of floor. Selanjutnya kita pindah ke koefisien bentuk kapal. Nah, di sini ada 4, yaitu koefisien garis air, koefisien midship, dan koefisien block, serta koefisien prismatik. Koefisien garis air adalah perbandingan antara luas bidang garis air dengan bidang 4 persegi panjang yang dibatasi panjang dan lebar. Kalau koefisien midship itu perbandingan antara luas penampang gading besar yang terendam air. Sedangkan koefisien block itu perbandingan antara isi suatu balok yang dibatasi panjang, lebar, dan tinggi. Dan terakhir, koefisien prismatik itu perbandingan antara volume badan kapal yang ada di bawah permukaan air dengan volume sebuah prisma dengan luas penampang, midship, dan panjang, LWL. Nah, jadi tuh kalau di prismatik itu ada 2, yang memanjang atau horizontal dan tegak atau vertikal. Lalu kita ke struktur bangunan kapal. Di sini ada konstruksi linggi haluan dan konstruksi midship. Nah, di sini saya bagi lagi jadi oil tanker dan bulk carrier. Nah, konstruksi linggi haluan merupakan tempat untuk menempelkan pelat kulit dan juga sebagai penguat utama di bagian ujung depan kapal. Sedangkan konstruksi midship adalah konstruksi penampang melintang bagian tengah kapal, di mana di dalamnya menunjukkan beberapa komponen konstruksi yang terpasang pada kapal. Selanjutnya adalah gaya fluida atau fluid force. Nah, gaya fluida ini terjadi karena adanya gaya yang diberikan oleh fluida ke objek kapal karena adanya gerak dari objek kapal di bawah fluida, yaitu lambung kapal. Nah, fluid force ini muncul akibat adanya gerak maju kapal, yaitu drag force dan lift force. Drag force adalah gaya yang diberikan oleh fluida terhadap lambung kapal yang arah gayanya sejajar berlawanan arah dengan arah gerak kapal. Lift force adalah gaya yang diberikan oleh fluida terhadap lambung kapal yang arah gayanya tegak lurus ke atas terhadap arah gerak kapal. Selanjutnya adalah kondisi stabilitas kapal. Nah, kondisi stabilitas kapal itu kondisi di mana kapal mempertahankan posisi semulanya atau dia mau balik ke posisi semulanya setelah mengalami kemiringan atau keolengan yang disebabkan oleh gaya atau gangguan dari luar. Nah, di sini kondisi stabilitas kapal ada 3, yaitu kondisi stabilitas positif, kondisi stabilitas negatif, dan kondisi stabilitas netral. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan mengenai titik penting dalam stabilitas kapal. Yang pertama itu ada titik B. Titik B itu adalah center of buoyancy, dan titik G center of gravity, titik M metacentra, dan titik K itu keel. Kondisi stabilitas positif terdapat lengan penegak righting arm GZ yang menyebabkan adanya momen gaya penegak yang dapat mendorong kapal tegak kembali. Nah, kalau kondisi stabilitas negatif terdapat lengan penegak negatif yang terbentuk yaitu ZG yang menyebabkan adanya momen gaya yang dapat mendorong kapal terus oleng dan terbalik. Kalau yang positif tadi dia tegak kembali, kalau negatif itu justru oleng dan terbalik. Nah, yang ketiga itu adalah kondisi stabilitas netral. Kondisi stabilitas netral itu tidak terbentuk lengan penegak. Nah, kapal tetap pada posisi miring atau olengnya. Nah, selanjutnya adalah jenis hambatan kapal. Terdiri dari 4 jenis hambatan kapal. Yang pertama ada frictional resistance, yang kedua ada wave making resistance, yang ketiga ada eddy resistance, dan yang keempat ada air resistance. Frictional resistance adalah hambatan yang ditimbulkan akibat adanya gesekan antara badan kapal dengan fluida ketika kapal bergerak. Yang kedua itu wave making resistance, itu hambatan yang disebabkan oleh gelombang yang ada ketika kapal bergerak.
Eddy resistance itu adalah hambatan yang disebabkan oleh arus akibat adanya badan kapal dan bagian lainnya yang ada pada kapal. Dan yang terakhir itu air resistance, itu hambatan yang disebabkan oleh adanya udara ketika kapal bergerak, namun relatif kecil dibandingkan dengan air. Pada dasarnya, besar hambatan-hambatan tersebut tidak hanya disebabkan oleh faktor luar seperti fluida dan udara, tapi hal itu juga disebabkan oleh berbagai faktor seperti kemampuan desainer untuk memilih dan membuat model sehingga mampu menghasilkan hambatan sekecil mungkin. Selanjutnya adalah kalkulasi daya mesin untuk penggerak kapal. Nah, sebenarnya perencanaan jenis propeller dan sistem perporosannya itu adalah hal yang sangat vital. Sehingga di sini saya memberikan tahapan-tahapan untuk mendesain propeller dan mengkalkulasi daya mesin untuk penggerak kapal. Nah, untuk mendesain propeller, ini kita harus mengetahui ukuran utama kapal yang akan dirancang propellernya. Kemudian dari situ kita dapat menghitung tahanan total kapal dengan metode Half-Valve. Lalu yang ketiga itu tahapannya menghitung daya engine atau BHP seperti yang diinginkan dan menghasilkan kecepatan kapal sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Lalu yang keempat itu menentukan rasio reduction gear. Hasil dari rasio reduction gear itu kita bandingkan dengan beberapa kecepatan propeller yang lainnya, yang kita ambil yang paling efisien. Langkah selanjutnya adalah menghitung engine propeller matching atau EPM, yaitu mencocokkan antara propeller dengan mesin yang digunakan. Nah, dalam perencanaan proses data yang diperlukan adanya besar daya yang ditransmisikan ke propeller yang disebut dengan SHP dan besarnya torsi yang diterima oleh poros tersebut. Karena propeller ini menembus badan kapal, maka diperlukan suatu alat yang berfungsi untuk mengurangi air yang masuk ke dalam kapal. Alat tersebut bisa dinamakan dengan stern tube. Gitu. Di sini juga ada diagramnya dari BHP itu jadi SHP yang tadi telah saya mention. Nah, selanjutnya ada alat bantu geladak. Di sini ada 3, yaitu anchor handling, mooring, dan cargo handling. Anchor handling ini merupakan suatu benda untuk pekerjaan pengangkatan ataupun pemasangan jangkar rig atau barge. Nah, mooring ini merupakan alat yang berfungsi untuk mengamankan posisi kapal agar tetap pada posisi yang telah ditentukan seperti pada posisi di waktu awal. Lalu yang 3 itu cargo handling, merupakan suatu rangkaian proses pekerjaan kargo pada saat mulai diterima sampai dimuat ke dalam kapal untuk diangkut dari satu kota ke kota lainnya di dalam dan luar negeri. Nah, selanjutnya akan membahas mengenai konsep dan ruang lingkup rantai pasok, logistik, dan logistik maritim. Sebenarnya di dunia maritim ini tidak bisa terlepas dari yang namanya shipping. Sebelum itu kita harus mengetahui apa ini rantai pasok dan logistik maritim. Rantai pasok adalah serangkaian kegiatan yang meliputi koordinasi, penjadwalan, dan pengendalian terhadap pengadaan, produksi, persediaan, dan pengiriman produk ataupun layanan jasa kepada pelanggan yang mencakup administrasi harian, operasi, logistik, dan pengelolaan informasi mulai dari pelanggan hingga ke pemasok. Nah, sedangkan kalau logistik maritim itu adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengontrolan efisiensi dan efektivitas aliran dan penyimpanan barang, layanan, dan informasi melalui kegiatan angkutan laut. Kenapa sih harus dikontrol? Karena agar biaya logistiknya rendah. Kalau logistiknya tinggi, itu nanti tidak ada daya pesaing. Logistik maritim itu sebenarnya banyak faktor ya, bisa dari infrastruktur, SDM, dan lain-lain. Misalnya kita ambil contoh di Papua. Di Papua itu kan nggak ada atau kurang pelabuhan yang dilengkapi dengan alat angkat yang memadai, sehingga kapal yang menuju ke sana tuh harus punya alat angkatnya sendiri kan. Nah, itu biayanya jadi semakin besar apabila muatannya dipegang oleh pelabuhan. Salah satu yang diperhatikan di logistik maritim itu kan adalah infrastruktur ya. Nah, muatan itu tuh dari shipper, pengirim, sampai konseni atau penerima itu melalui angkutan laut. Nah, itu ada alirannya melalui armada lengkap. Ruang lingkupnya juga mulai dari shipper sampai konseni itu mulai dari perusahaan atau agen. Lalu ada penggerak shipping order. Nanti ditransit ke gudang sebelum naik kapal. Nah, setelah naik kapal nih, nanti ada proses muat atau bongkar muat. Setelah itu, kapal akan berjalan, nanti kembali lagi ke agen, baru sampai ke konseni atau penerimanya. Dalam ruang lingkup ada pelaksananya, yaitu stakeholder-nya, ada shipper, konseni, shipping line atau agen, forwarder yang menjembatani, terminal operator atau port, staff drawing company di mana untuk bongkar muat. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai sistem pengelolaan pelabuhan. Nah, sebenarnya siapa sih yang megang sistem pengelolaan pelabuhan ini gitu kan?
Nah, jadi awalnya dengan lahirnya UU 17 tahun 2008, itu pengelolaan pelabuhan dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan atau BUP. Nah, di sini tuh saya menyertakan gambar struktur pengelolaan pelabuhan. Jadi tuh untuk menjalankan fungsi regulator, pemerintah membentuk otoritas pelabuhan atau OP yang dalam dunia maritim internasional disebut Port Authority. Nah, OP itu adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhan yang diusahakan secara komersial. Untuk pelabuhan yang belum komersil, peran operator dilaksanakan oleh UPT atau Unit Pelaksana Teknis, dan regulator dilaksanakan oleh UPP atau Unit Penyelenggara Pelabuhan. UPT dan UPP ini merupakan unit yang dibentuk oleh Kemenhub dan dibiayai oleh APBN. Sekian presentasi yang telah saya sampaikan. Terima kasih kepada pendengar dan para dosen yang telah mengajarkan materi ini kepada saya selama 1 semester. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya pakai untuk membuat PPT ini.